Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kita bertemu kembali dalam khotbah minggu tanggal 12 Maret 2023, yaitu Minggu Okuli. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, biarlah kiranya damai sejahtera-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, supaya firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Mari kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak jemaat yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tentu bahwa ciri khas dari pemazmur ketika kita membaca mazmur-mazmur yang dituliskan oleh pemazmur, Pak pemazmur selalu mengawali kehidupannya memuji dan menyembah Allah. Karena pemazmur sadar bahwa hidup ini atau hari ini memiliki pergumulan tersendiri, dan pemazmur menyadari bahwa hanya Allah sajalah yang dapat menolongnya untuk terhindar dari segala pembual atau pemberontak. Oleh karena itu bahwa semua orang yang berlindung kepada Allah akan bersuka cita, dan hari penuh sukacita diawali pada pagi hari dengan membuka relasi hubungan yang baik kepada Allah dengan memuji dan menyembah Allah, dengan masuk ke dalam rumah Allah, sujud menyembah kepada Allah di bait Allah dengan penuh hormat dan takut akan Allah. Dalam Mazmur 95 ini kita disuguhi dengan tema menyembah Allah dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tema ini, timbul pertanyaan, apa saja alasan yang mendorong pemazmur sehingga pemazmur dapat memuji dan menyembah Allah dengan segenap hatinya. Kita akan melihat dalam mazmur ini, pemazmur menyatakan alasan-alasan pemazmur memuji dan menyembah Allah. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Ini kita lihat dalam ayat 3 sampai ayat 5. Tuhan adalah Allah yang besar. Ini adalah mengatasi segala Allah. Tidak ada kuasa di atas Allah, dan semua kuasa akan berlutut kepadanya. Inilah pengalaman pemazmur juga yang pernah dia rasakan untuk mengalahkan Goliat. Semuanya adalah karena pertolongan Allah dan karena kebesaran Allah. Dan Tuhanlah yang menjadikan bumi yang paling dalam ada di tangannya, dan puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Dialah juga yang memiliki laut, yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membuatnya. Oleh karena itu bahwa
segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya adalah merupakan milik Allah dan di bawah kuasanya. Peristiwa yang terjadi di bumi ini, bahwa itu semuanya adalah tidak terlepas dari penguasaan Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Allah selalu ada di tengah-tengah ciptaannya. Saudara-saudara, kelima hal bukti tadi bahwa alasan Tuhan Allah yang besar menurut pemazmur, alasan untuk memuji Allah, maka pemazmur mengundang semua umat. Yang pertama, supaya semua umat bersorak-sorak untuk Tuhan yang mempunyai kehidupan dan bersorak-sorak bagi batu keselamatan umat. Yang kedua, bahwa supaya semua umat menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur dan bersorak-sorak baginya melalui nyanyian mazmur. Ini dia dua. Dan yang selanjutnya, bahwa sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan umat. Dia keenam. Itu yang pertama, alasan pemazmur dan juga ajakan pemazmur untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa Dialah Allah kita. Tuhan itu adalah Allah kita dan kita adalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Bagi pemazmur atau bagi Daud, ia seorang gembala yang menggembalakan domba-domba bapaknya. Ia berusaha menggembalakan domba-domba bapaknya dengan baik, supaya domba-domba dalam keadaan aman dan cukup dalam segala sesuatu. Ia berusaha bagaimana supaya domba itu memiliki rasa nyaman dan cukup makanan dan minuman. Demikian juga Daud mempunyai penggembala, yaitu Tuhan Allah yang senantiasa mencukupkan segala sesuatu bagi kehidupan. Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, karena Tuhan adalah gembala dan Dia memperhatikan setiap dombanya supaya tidak tersesat dan dombanya aman dan memiliki makanan yang cukup, maka pengakuan pemazmur bahwa Allah itu adalah gembala umat dinyatakan dengan mengundang umat untuk jangan mengeraskan hati. Ayat 9. Seperti pengalaman nenek moyang bangsa Israel yang mengeraskan hati di Meriba. Mereka mencobai Tuhan Allah dengan bertengkar dengan Musa, dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Hasilnya Musa dan Harun, umat yang mencobai Tuhan, tidak dapat masuk ke negeri yang dijanjikan kepada umat, karena Musa dan Harun tidak percaya dan menjaga kekudusan Tuhan di depan umat. Demikian juga dalam Bilangan 25, bahwa pengalaman bangsa Israel yang menyembah Baal Peor mati karena tulah sebanyak 24.000 orang. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dapat kita lihat dari nats ini? Yang pertama adalah di tengah-tengah kehidupan kita akan kita hadapi berbagai situasi, pergumulan. Pemazmur mengundang kita untuk memastikan, meneguhkan bahwa menyembah Allah dengan segenap hati, supaya itu membawa peneguhan bagi kita. Kita semuanya adalah menyembah Allah dengan segenap hati, dan tidak hanya di mulut saja tetapi sampai kepada segenap hati. Dalam nats khotbah ini, bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun tidak sanggup menjadi bangsa yang setia, sehingga mereka tidak dapat memperoleh tanah perjanjian kepada mereka. Maka patut kita renungkan setiap saat, apakah kita sudah menyembah Allah dengan segenap hati. Hal yang kedua adalah bahwa segera kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan janganlah keraskan hatimu, dan sekiranya juga kita merenungkan firman Tuhan, janganlah kita mengeraskan hati. Mari kita lakukan, nikmati segala firman Tuhan, dan kita nikmati segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita dengan sukacita dan damai sejahtera, seperti domba yang dekat dengan gembala. Dan yang ketiga adalah bahwa sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus,
bahwa kita semuanya telah menerima roh Allah, menerima Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan yang telah dijanjikan. Sehingga antara waktu sekarang dan penyempurnaan kedatangan Yesus kedua kali, kita boleh dan sanggup hidup memuji dan menyembah Allah dengan segenap hati. Mari kita mengingat bahwa setiap saat ada saja tawaran untuk meninggalkan Tuhan atau menduakan Tuhan. Apakah itu melalui harta, pengetahuan, kemajuan komunikasi, keinginan yang tak tertunda, persaingan uang, kehormatan, kedudukan, ataupun makanan dan minuman, atau apapun itu dapat menjadi Tuhan atau Tuhan bagi seseorang. Oleh karena itu di pihak lain bahwa Roh Kudus setiap saat menolong kita untuk tetap setia menyembah Allah dengan segenap hati kita, menyembah Allah pencipta langit dan bumi dan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Kiranya kita dapat menyembah Allah dengan segenap hati melalui pengetahuan kita atas kebesaran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati kami untuk melakukan setiap firman. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.